Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Mafa Abdillah, mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Nasional, peserta mata kuliah Mikologi. Kali ini saya akan membahas pemanfaatan Aspergillus oryzae dalam pembuatan tauco. Kedelai merupakan salah satu anggota tanaman kacang-kacangan yang telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun pakan. Jenis tanaman kacang-kacangan pada umumnya terkenal sebagai sumber protein nabati yang amat penting bagi manusia dan hewan. Salah satu bahan makanan yang menggunakan bahan dasar kedelai adalah tauco. Tauco merupakan bahan makanan yang berbentuk pasta berwarna kekuningan sampai coklat dan mempunyai rasa spesifik. Dibuat dari campuran kedelai dan tepung beras ketan. Dalam 100 gram tauco terdapat kandungan nutrien seperti protein 12%, lipid 4,1%, karbohidrat 10,7%, serat 3,8%, kalsium 1,22 mg, zat besi 5,1 mg, dan lain-lain. Fermentasi tauco terbagi menjadi dua, ada fermentasi yang dilakukan oleh kapang dan fermentasi yang dilakukan oleh bakteri dalam larutan garam. Kapang yang digunakan dalam pembuatan tauco. Jamur jenis genus Aspergillus terdapat hampir di semua substrat. Jamur ini tumbuh pada buah busuk, sayuran, biji-bijian, roti, dan bahan pangan lainnya. Pertumbuhannya akan terhambat bila bahan dalam keadaan kering. Aspergillus akan terlihat dengan warna hijau, kuning, oranye, hitam, atau kecoklatan. Secara keseluruhan, merupakan warna dari konidianya. Hifa bersekat dan bercabang membedakan genus Aspergillus dan genus Rhizopus. Aktivitas fermentasi mikrob yang berperan dalam pembuatan tauco memanfaatkan substrat yang terdapat pada kacang kedelai dan meningkatkan atau mengubahnya menjadi senyawa bioaktif yang dapat sangat bermanfaat bagi kesehatan. Aspergillus oryzae memiliki kingdom fungi, divisi Amastigomycota, kelas Deuteromycetes, ordo Moniliales, famili Moniliaceae, genus Aspergillus, dan spesies Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae memiliki ciri-ciri makroskopis, yaitu memiliki diameter koloni 4,5 sampai 5,5 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Koloni berwarna putih kekuningan, bertekstur katoni. Sedangkan ciri-ciri mikroskopis yaitu uniseriat dan biseriat atau keduanya. Miselium berwarna putih, kepala kodidia memancar, kodidia subglossa, dan memiliki ukuran hyalin berukuran 56 sampai 1160 kali 6,4 sampai 20,6 mikrometer. Serta metula mengelilingi seluruh vesikel berukuran 5,2 sampai 36,5 kali 2,8 sampai 9,5 mikrometer. Fisiologi dan metabolit sekunder. Aspergillus melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler serta pemutusan benang hifa atau fragmentasi miselium. Dan pembentukan spora aseksual dilakukan dengan spora vegetatif pada fungi multiseluler. Reproduksi jamur secara aseksual dilakukan oleh spora seksual. Salah satu senyawa metabolit sekunder jamur simbiotik yang memiliki aktivitas adalah senyawa pada Aspergillus. Senyawa metabolit sekunder jamur ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satunya bakteri Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus facialis. Senyawa ini memiliki potensi untuk dijadikan antibiotik dan menjadi salah satu solusi dalam menangani kasus resistensi. Dan saat ini juga banyak peneliti yang melakukan pencarian antibiotik untuk mengatasi masalah resistensi tersebut. Untuk masalah patogenitas, terdapat patogenitas yang ditimbulkan dari Aspergillus, yakni aspergillosis. Aspergillosis merupakan spektrum penyakit yang luas disebabkan oleh jamur, terutama mempengaruhi paru-paru yang disebabkan oleh anggota genus Aspergillus. Spesies Aspergillus ada di mana-mana, di dalam lingkungan dan sangat umum di tanah dan vegetasi yang membusuk. Genus Aspergillus mencakup lebih dari 185 spesies, dan salah satu spesiesnya yaitu Aspergillus oryzae. Penularan spora jamur ke host manusia yaitu dengan inhalasi. Selama proses fermentasi tauco berlangsung, terjadi perubahan fisik dan kimia. Untuk fisik, tauco mengalami perubahan terutama pada tekstur dan juga jumlah hifa kapang yang menyelubungi kedelai. Untuk proses kimia,
Tentunya pertama menghasilkan enzim proteolitik yang menyebabkan degradasi protein kedelai menjadi asam amino. Kemudian timbulnya lemak yang menyebabkan kapang akan mengurangkan sebagian besar lemak dalam kedelai selama fermentasi. Dan juga adanya karbohidrat yang didegradasi oleh Aspergillus oryzae tersebut. Inovasi produk tauco selain dijadikan penyedap makanan banyak sekali, salah satunya bisa dijadi brownies, bisa jadi kue kering, dan bisa menjadi makanan lainnya seperti cookies. Manfaat dan fungsi tauco bagi kesehatan tubuh: yang pertama bisa menjaga kesehatan jantung, membantu proses metabolisme tubuh, membantu proses pemulihan pasien anemia, mencegah penyakit osteoporosis, mencegah penyakit diabetes, mencegah penuaan dini, meningkatkan stamina tubuh, mencegah penyakit kanker, membantu proses pertumbuhan pada anak-anak, mencegah penyakit hati atau liver, dan lain-lain. Pembuatan tauco tentunya pertama, kacang kedelai mula-mula dibersihkan dari kotoran dan benda asing lainnya, lalu dicuci sampai bersih. Kedua, kemudian dilakukan perendaman kedelai selama 1 kali 24 jam, dan keesokan harinya kedelai dikupas kulitnya secara manual. Pengupasan kulit kedelai dapat juga dilakukan dengan alat pengupasan dalam keadaan kering. Ketiga, kemudian kedelai yang telah dikupas kulitnya direndam dalam air. Setelah direbus, ditiriskan, dan didinginkan, kedelai dicampur dengan ragi Aspergillus oryzae. Kelima, kemudian ditebarkan di atas tampah dan ditutup. Keenam, hasil fermentasi kapang dijemur dan kumpulan biji kedelai yang terbentuk dihancurkan. Ketujuh, kemudian direndam dalam rautan garam natrium klorida selama 2 malam. Kedelapan, perendaman dilakukan dalam wadah tertutup dan dilakukan di tempat terbuka agar dapat terjemur di bawah sinar matahari. Kesembilan, hasil fermentasi dalam rautan garam tersebut dengan tauco mentah. Jadi yang kesembilan merupakan hasil fermentasi dalam larutan garam yang disebut dengan tauco mentah. Kesimpulannya, Aspergillus oryzae memiliki ciri-ciri makroskopis, yaitu memiliki diameter koloni 4,5 sampai 5,5 cm, berkoloni berwarna putih kekuningan, bertekstur katoni. Sedangkan ciri-ciri mikroskopisnya yaitu uniseriat dan biseriat atau keduanya. Miselium berwarna putih, kepala konidia memancar, Cododia subglobosa, hialem berukuran 56 sampai 160 kali 6,4 sampai 20,6 mikrometer. Fisikal berbentuk globose atau subglobose, metula mengelilingi seluruh vesikal. Aspergillus oryzae juga bereproduksi secara seksual dan aseksual. Salah satu senyawa metabolis sekunder jamur simbiotik yang memiliki aktivitas adalah senyawa Aspergillus. Senyawa metabolit sekunder jamur ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian, aspergillosis merupakan spektrum penyakit yang luas disebabkan oleh jamur, terutama mempengaruhi paru-paru yang disebabkan oleh anggota genus Aspergillus, salah satunya Aspergillus oryzae ini. Kemudian, Aspergillus oryzae dimanfaatkan dalam pembuatan tauco, karena tauco merupakan bahan makanan yang berbentuk pasta, berwarna kekuningan sampai coklat, dan mempunyai rasa spesifik, dibuat dari campuran kedelai dan tepung beras ketan. Ya, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.